sebenarnya ditatap. Kamu kumaha perasaannya udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali, terima kasih ya Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tadi? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin ya Allah, Semoga si terima pelaku kasih. dihukum Tribuners YTR, wanita asal Rancaikek yang merupakan korban penyekapan dan penganiayaan berat oleh Taufik Hidayat, bakal menjalani rekonstruksi wajah. Hal itu diungkap oleh Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung atau RSHS Bandung, Dr. Rahim Dinata Marsidi dalam konferensi pers pada hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. YTR akan menjalani tahapan rekonstruksi wajah lantaran mengalami kerusakan serius akibat penganiayaan. Demi mendukung kelancaran proses tersebut, tim dokter RSHS Bandung akan membatasi kunjungan terhadap YTR. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Nasmi Abdurrahman, jurnalis dari Tribun Jabar untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Nasmi. Ya, sore Iraka. Baik rekan Nasmi, saat ini apa yang menjadi fokus dari tim dokter RSHS Bandung jelang proses rekonstruksi wajah dari YTR? Silakan. Baik Iraka, pada Jumat kemarin, Polda Jawa Barat bersama sejumlah pejabat, termasuk di situ ada Gubernur Jawa Barat dan Dirut RSHS, sejumlah luka di bagian kepala terutama, baik itu di bagian wajah dan kepala, dan dalam beberapa hari terakhir fokusnya adalah pembersihan infeksi sebelum nantinya akan dilakukan rekonstruksi wajah oleh tim dokter dari bedah plastik. Kira-kira. Baik, rekan Nasmi mungkin bisa dijelaskan persiapan apa saja yang dilakukan oleh tim dokter RSHS Bandung untuk menunjang kelancaran tindakan medis tersebut. Ya, sebelum dilakukan rekonstruksi wajah terhadap YTR, tim dari dokter RSHS Bandung yang sudah dibentuk sebelumnya akan melakukan atau memastikan seluruh luka yang diderita oleh YTR, terutama infeksinya, tidak, artinya maksudnya tidak terinfeksi, dan kemudian tim dokter juga akan melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang, baik itu asesmen kondisi korban, kemudian gizinya, kesehatannya, dan psikologinya, karena saat korban dibawa ke rumah sakit atau saat ditemukan kasus ini, kondisi korban tidak hanya mengalami fisik, tapi secara psikis juga mengalami artinya butuh pemulihan, begitu Iraka. Baik, rekan resmi, seperti informasi yang kami terima bahwa diketahui pihak RSHS ini akan membatasi akses besuk terhadap YTR. Mungkin bisa dijelaskan apakah alasan dari pembatasan kunjungan tersebut? Ya, pembatasan kunjungan terhadap YTR benar sekali akan dilakukan pembatasan oleh pihak RSHS karena saat ini sudah mulai fokus untuk persiapan menjalani rekonstruksi. Dirut RSHS menyatakan bahwa jika terlalu banyak yang melakukan kunjungan, khawatir dia membawa kuman sehingga dapat mengganggu proses pemulihan atau sterilisasi dari yang bersangkutan atau dari korban. Dan seperti kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat termasuk di situ ada Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur, kemudian terakhir ada juga Dudung Abdurrahman yang mendatangi atau membesuk korban. Namun setelah direncanakan untuk proses rekonstruksi wajah, pihak RSHS menyatakan akan dilakukan pembatasan agar kondisi korban YTR benar-benar steril. Kira-kira. Baik, rekan Asmi, dari keterangan pihak kedokteran atau tim dokter RSHS Bandung ini, berapa lama kira-kira proses dari rekonstruksi wajah terhadap YTR itu sendiri? Ya, Dirut RSHS, Dr. Rahim menjelaskan bahwa rekonstruksi wajah terhadap
YTR ini akan dilakukan secara bertahap dan diperkirakan berlangsung lebih dari 3 bulan. Penanganan tersebut difokuskan untuk memperbaiki sejumlah bagian wajah yang mengalami kerusakan serius seperti mulut, pipi, dan bagian wajah lainnya. Artinya rekonstruksi wajah ini tidak dilakukan untuk kecantikan begitu, tapi untuk pemulihan kondisi wajah YTR, meskipun pihak Dirut RSAS menyatakan hasilnya tidak akan sama persis dengan ketika YTR sebelum mendapat penganiayaan. Silakan. Baik, rekan Asmi, kemudian siapa saja yang akan terlibat dalam tahap rekonstruksi wajah terhadap YTR? Ya, informasi dari RSAS bahwa untuk menangani YTR, RSAS telah membentuk tim khusus terdiri dari 40 tenaga medis, lintas disiplin mulai dari dokter penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, psikiater hingga ahli gizi. Rekonstruksi sengaja dibentuk tim khusus yang multidisiplin agar proses pemulihan terhadap yang bersangkutan atau korban bisa dilakukan secara komprehensif. Silakan. Baik, rekan Asmi, silahkan jika ada update informasi terkait kondisi maupun hal-hal yang berkaitan dengan YTR, silakan. Ya, kemarin setelah pelaku ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat, pihak dari keluarga juga sempat dihadirkan ke tempat jumpa pers begitu di Polda Jawa Barat yang diwakili oleh orang tua, ayahnya, dan kakak dari korban. Disampaikan pada saat itu bahwa pihak keluarga sama sekali tidak memaafkan kepada yang bersangkutan atau kepada pelaku, karena apa yang dilakukan oleh pelaku sudah sangat menyakiti hati dan sangat dianggap sangat keji begitu. Kemudian dari Gubernur Jawa Barat juga menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan sekitar 1 miliar rupiah untuk pengobatan YTR, karena pemulihan atau biaya untuk YTR sendiri tidak ditanggung oleh BPJS dan akan ditanggung oleh Pemprov Jabar. Deddy Mulyadi pun mempersilahkan kepada siapapun donatur yang ingin memberikan bantuan kepada keluarga YTR, meskipun biaya pengobatan sudah ditanggung oleh Pemprov Jabar. Demikian, Iraka. Baik, terima kasih rekan Asmi Abdurrahman, jurnalis dari Tribun Jabar, atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Di mana ini suatu kerahasiaan dari pasien, jadi kami betul-betul menjaga kerahasiaan ini supaya jangan keluar, dan kami juga di sini tidak sekecil. Kami hanya akan mengatakan pertama, pasien ini datang pada malam hari, kurang lebih kita masuk sampai jam 1 malam. Nah, memang betul Pak Kapolda, dokter kami curiga pasien ini gak pernah ditanya menceritakan aslinya apa yang dia rasakan. Jadi kalau mungkin kenapa curiga, karena beliau ya maksudnya tuh kayak mengarang gitu, katanya jatuh 1 bulan yang lalu nggak pakai kacamata terus jatuh ke wastafel, tapi kenapa nggak dibawa ke rumah sakit itu tidak pernah mau mengaku. Nah, karena kami curiga, kemudian beliau itu baru bisa mau mengatakan setelah kakaknya ada di situ. Jadi yang mungkin dia ditakutkan yang satunya itu ada. Jadi, nah karena itu maka dokter kami curiga, makanya kami kemudian melaporkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi kami melihat boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala, dan boleh dikatakan bahwa ini sangat infeksi yang hebat. Boleh dikatakan boleh dikatakan belatung ini sudah ada. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini, dan kami temukan adalah bakteri yang memang cukup berat ya, dan ini harus kami sekarang ini mohon maaf juga kami saat ini dan mungkin beberapa depan akan memperketat, tidak boleh defend, karena yang datang nanti akan membawa kuman, sehingga kami tidak bisa melakukan rekonstruksi nanti oleh kuman sejauh kami bedah plastik, karena kalau ada infeksi pasti tidak akan bisa sembuh. Nah, kami sekarang ini sudah hampir dari tanggal 10 hampir semingguan, kami ini sekarang setelah dilakukan pembersihan, kami terus
menurunkan atau menghilangkan infeksi. Jadi Bapak sekalian, yang paling berat adalah di bagian wajah, dan ini direncanakan bertahap, namanya rekonstruksi ya. Jadi bukan kecantikan, ini adalah mengembalikan rekonstruksi itu supaya bisa lagi mendekati lah ya, kesempurnaan sangat sulit. Tapi kami akan berusaha, dan Hasan Sadikin sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu, dari mulai penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami, karena keadaan tubuhnya pun ya seperti kekurangan gizi. Nah ini untuk supaya bisa nanti menghadapi atau dilakukan operasi rekonstruksi ini bisa dengan cepat baik, tentu kami harus mengembalikan kondisi dari pasien ini. Jadi Bapak sekalian, itu kurang lebih dari 3 bulan kami akan bertahap melakukan rekonstruksi di wajah ini, karena dari mulai mulut, hidung, pipi ya, dan mungkin juga terima kasih Pak Gubernur dan teman-teman dari LPSK sudah membantu kami, karena terus terang aja Bapak sekalian, operasi wajah ini apalagi ada fraktur di wajahnya yang memerlukan implan yang harganya aja aman. Terima kasih Pak. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi mohon maaf, kami akan tetap menjaga pasien, dan kami akan terus insya Allah sampai pasien bisa kembali ke masyarakat. Terima kasih.